Alhamdulillah alladzi an'amna 'alaina bi an'amin katsir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan khalisah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Adiful kiram rahimakumullah abina wa umina. Sayyidun wa sayyidat rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu-tamu kami yang terhormat, bapak kami, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang. Dan semoga perjalanan yang begitu menghendaki pada perjuangan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Maklumlah kita lihat kehendak yang ditempuh jauh berlawanan dengan yang diingini. Mungkin ada mengingini jalan lurus tapi terpecah berliku-liku. Mungkin mengingini jalan itu datar tapi ada pendakian, ada penurunan. Mungkin mengingini jalan itu akan lebar tapi jalannya sempit. Sehingganya kadang-kadang terjadi beberapa menit kemacetan perjalanan. Dan memang itulah dalam keadaan alam yang telah melahirkan salah seorang tokoh yang dikatakan gunungnya menjulang dengan tingginya, bukitnya menghijau dengan kebunnya, pantainya berhias kebun kelapa, bukit ditumbuhi buah pala. Disinilah lahirnya dulu Profesor Hamkah. Sulit demi sulit dalam mencari keinginan-keinginan, tapi beliau punya falsafah yang berasal dari bahasa Arab, tajun najata falam tasluk masalikaha inas safinah la tajari alal yabis. Kalau kita ingin berbahagia, jangan takut menempuh jalannya. Sampan itu tidak pernah berjalan di atas daratan. Laut yang penuh dengan riak dan gelombang, penuh dengan topan dan badai. Yang berhasil adalah yang dapat mengatasi kesulitan. Bahkan kadang-kadang dikatakan alam ini adalah guru yang paling bermanfaat. Kadang-kadang kita melewati jalan yang terjal, sempit, kerikilnya tajam bercampur kaca, onak dan duri pun kiri kanan, tapi ada batin kebahagiaan. Di ujung pendakian pasti ada penurunan. Di ujung pendakian pasti ada penurunan. Allah pun menyatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka disinilah beliau berjuang dalam kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan sang ayah setelah diketahuinya. Karena beliau dilahirkan di sini dengan nama Abdul Malik, tepatnya tanggal 13 Muharram 1326 Hijriah, bertepatan dengan 17 Februari 1908 malam hari Senin. Jadi karena itu setelah dia muncul, setelah dia pindah dari alam rahim ke alam dunia, dia menangis. Kemudian sang ayah sedang duduk-duduk menunggu kedah kelahirannya. Sang istri pun sedang berjuang, berjihad pada Allah untuk memunculkan salah seorang generasi. Setelah dia lahir, diberitahukan kepada Abdul Karim ayahnya, sudah lahir anakku Haji. Dia katakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Spontan keluar ucapannya 10 tahun. 10 tahun. Kemudian orang bertanya kepadanya, apa pengertian 10 tahun Haji? Umur 10 tahun akan saya kirim ke Makkah untuk ganti saya sebagai seorang ulama. Ini arti sana ada nanti umur 10 tahun. Itulah ucapan Abdul Karim waktu dia muncul. Dan memang walaupun melalui liku-liku jalan yang begitu panjang, akhirnya cita-cita sang ayah yang sudah terniat dalam hati tercapai juga di akhirnya. Betapapun dia melewati jalan yang sulit, sehingganya kalau kita lihat kecepatannya ingin untuk memperoleh cita-cita sang ayah, maka sekolah yang formal dianggapnya terlalu lama mengantarkannya kepada cita-cita. Akhirnya kita lihat
tinggal di rumah ini Hamka yang diberi nama dengan Abdul Malik, tapi Hamka ini muncul baru setelah umur 20 tahun. Kembali dari Makkah, dia gabung 3 nama. Nama ayahnya Abdul Karim, Abdul Karimnya, nama kakeknya Amrullah. Kemudian namanya Abdul Malik. Jadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah menjadi notulennya Hamka. Itu dari umur 20 tahun kembali dari Makkah. Dan memang kalau kita perhatikan perjuangannya begitu panjang, sehingganya mengikuti didik oleh ayah, tinggal di rumah ini cuma sampai 7 tahun. Dibawa ayah ke Padang Panjang. Di Padang Panjang sekolah di Tawalib sampai umur 12 tahun. 12 tahun sedikit terjadi insiden kekeluargaan. Dia seakan jiwanya merontak. Dia tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Tapi akhirnya setelah itu kenormalan pikiran mulai. Ayahnya memindahkan ke Tawalib Bukit Tinggi. Dipimpin oleh Ibrahim Musa. Di sana pun belum lagi terarah pikiran Hamka yang nama Abdul Malik. Hanya sekolah 2 tahun di Tawalib. Dia minta izin kepada ayahnya untuk menjelajah, menemui tokoh-tokoh nasional di Pulau Jawa dan ulama-ulama. Pertama sekali dia berangkat umur 14. Tidak diberitahukan kepada ayah. Kandas perjalanan di Bengkulu. Sakit Bengkulu, akhirnya pulang kembali kampung. Umur 15 tahun, baru dia minta izin kepada ayah. Ayah tanya, kenapa kamu pergi ke Pulau Jawa mencari ilmu, ayah? Ke Mesir pun kamu pergi, ayah tidak akan kalah. Kenapa kamu ke Pulau Jawa? Ya ada suatu rahsia yang cari di Pulau Jawa. Karena dia terpancing dengan buku-buku yang ditulis oleh Hoks Suraminoto, ditulis oleh Fahrudin, ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada waktu itu di sana ulama-ulama pembaru itu sudah menyatakan, sudah berbuat supaya mereka katakan al-alim yang madu bi ilmihi. Orang alim itu sudah mulai beramal dengan ilmunya sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik orang sebagai muridnya 1 tahun tidak berubah. Yang diuraikan adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un 1 tahun. Sampai kemudian jamaahnya kata, Kiai katanya, coba pindahkan lagi terjemah kita. Kenapa surat Al-Ma'un dulu? Itu sudah apa? Jawab oleh Kiai Ahmad Dahlan, saya belum melihat realisasi surat Ma'un itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya masih. Akhirnya setelah dijalankan dalam keadaan membantu fakir miskin diperhatikan, anak yatim diperhatikan, dan kemudian dia membuka dirinya dari mendustakan agama, barulah kemudian dipindahkan pada ayat lain. Di dalam pun Hoks Menoto mulai dia memperbaiki ekonomi rakyat, walaupun pertama sekali adalah dibuat organisasinya SDI yang anti terhadap komunisme, anti terhadap kapitalisme. Ini pula lah kesempatan komunis dapat menyelusup masuk ke SDI. Karena SDI, Belanda alirannya 2, komunisme dan kapitalisme. Karena SDI anti kapitalisme, satu kesempatan baginya masuk ke dalam SDI. Tapi setelah SDI menyatakan dirinya, fitah perjuangannya adalah tauhid, dia ganti dengan SI. Sehingga komunis kemudian SI menjadi pecah 2, SI merah dan SI putih. SI merah dimasuki oleh pikiran komunisme, putih adalah dipimpin oleh Haji Agus Salim. Ini jadinya organisasi. Demikian pun kalau kita lihat beberapa ulama Fahrudin, apalagi waktu itu perjumpaan kakak iparnya Air Mansur dengan Haji Ahmad Dahlan, walaupun dia berangkat ke Jawa adalah dalam rangka mencari ekonomi dengan pedagang batik, tapi setelah dia bertemu seorang santri masuk ke dalam organisasi Haji Ahmad Dahlan, dia tinggalkan untuk berdagang, dia masuk ke organisasi Muhammadiyah. Melihat gerakan-gerakan seperti itu,
pernah pada suatu waktu tahun 26 akan terjadi konferensi umat Islam di Mesir. Akan berangkat dari Sumatera Barat ni 2 orang, Kiai Abdul Karim dengan Syekh Ahmad Padang Panjang. Tapi sayang waktu itu ada konfrontasi sedikit dengan Yaman, maka perjalanan tidak jadi. Akhirnya Abdul Karim Amrullah melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur, ke Pekalongan, melihat waktu itu anaknya bagaimana tindakan agama dia itu. Ayah pun mulai terpancing pada waktu itu dengan tindakan Haji Ahmad Dahlan. Pulang dari Jawa, dia sudah punya organisasi bernama datang Sandi Aman Tiang Selamat. Langsung kemudian dijadikan organisasi itu Grup Muhammadiyah pertama di Sungai Batang ini. Ini perkembangan dalam sejarah kehidupan Hamka. Hamka mulai dikenal pertama sekali waktu dia sudah mendirikan Grup Muhammadiyah di Padang Panjang. Dia mulai dikenal pada waktu itu. Sekolahnya tidak ada lagi. Dia hanya banyak bergaul dengan masyarakat, banyak bergaul dengan tokoh-tokoh. Secara otodidak lah Hamka ini belajar sebanyak-banyaknya. Sehingganya kemultitalentaan ilmu Hamka sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang sejarawan, sebagai salah seorang tokoh politik pun itu adalah diterima dari tokoh-tokoh yang berjuang dalam bidang tersebut. Terhimpunlah ilmu yang multitalenta dalam jiwa Hamka. Apalagi dia punya kelebihan 2 ujung. Pertama, ujung lidahnya yang fasih dengan kalimat-kalimat yang sangat menarik. Yang kedua, ujung penanya yang sangat tajam menuliskan kata-kata yang bermutu. Itulah perjuangan Hamka. Mulailah dia dikenal. Apalagi setelah dia memasuki karangannya ke dalam beberapa majalah. Pada waktu itu kemudian dia mulai dikenal dan akhirnya sampai tahun 58 Mesir mengundangnya untuk kuliah, memberikan kuliah umum tentang sejarah umat Islam. Akhirnya diakui oleh dosen-dosen Mesir. Tahun 59 dia diberikan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa Ustaziah Fikriyah. Indah bahasa yang dimiliki Hamka. UKM pun memberikan kesempatan tahun 73 memberikan kuliah tentang sastra Melayu. Akhirnya Pak Abdul Razak tahun 74 memberikan gelar Dr. Honoris Causa Sastra Melayu. Dalam tahun yang sama dia mengajar di beberapa universitas di Pulau Jawa dan kemudian setelah itu Universitas Mustafa tahun 74 telah memberikan gelar kehormatan profesor dan doktor. Seorang yang tidak tamat sekolah rendah jadi profesor, jadi doktor, jadi ini adalah sebab yang diukur pada waktu itu ilmu, bukan lama belajar. Kalau hari ini kadang-kadang orang jadi doktor, jadi sarjana muda, itu lama belajarnya. Sehingga kita melihat yang saya ini belajar 4 tahun baru S1, belajar 7 tahun baru S2, belajar 9 tahun S3. Dia tahun yang ditemukan ilmunya. Hamka waktu ilmunya itu yang diukur menjadikan dia jadi profesor, jadi doktor. Ini satu keistimewaan yang dimiliki Hamka. Sehingganya Hamka diberikan suatu kedudukan terhormat. Apalagi setelah dia diminta. Pertama sekali kembali kita sebentar. Kembali dari Pulau Jawa, dia diminta oleh Makassar, organisasi Muhammadiyah untuk dapat di Makassar mengembangkan organisasi. 2 tahun di Makassar kembali ke Padang Panjang. Dia ingin mengajar di sekolah yang dibuat ayahnya. Tapi ditolak pada waktu itu. Apa sebab ditolak? Karena tidak punya ijazah. Hakikinya bukan itu. Hakikinya adalah Tawalib Padang Panjang sedang dipimpin oleh seorang syekh. Nama adalah yang alirannya adalah SI merah. Sedangkan Hamka SI putih. Maka secara diplomat dia menolak Hamka. Jangan kamu tidak bisa mengajar karena tidak punya ijazah. Buya Datuk Batuah namanya memimpin Tawalib pada waktu. Tapi Hamka tidak putus asa. Dia kumpulkan teman dia di antara Hasan Ahmad dan Mali Ahmad. Dia sendiri yang membuat sekolah bernama Tabligh School. Akhirnya Tabligh School inilah
merupakan lembaga dari Kuliatul Mubalighin Padang Panjang. Akhirnya sampai hari ini masih ada. Tapi Hamka punya kelebihan dalam keadaan berpidato dan menulis. Akhirnya dia diminta oleh temannya pindah ke Medan untuk menulis, memimpin sebuah majalah bernama Pedoman Masyarakat. Di Medan lah lapangan paling banyak bagi Hamka untuk menulis. Sampai novel-novelnya Tenggelam Patapaan Rawi itu di Bali Nungkampa merantau ke Delhi, buku agama misalnya Tasawuf Modern, sekian banyak buku yang ditulis di Medan. Dan kecuali di Padang Panjang ditulis cuma satu, itu si Sabariah, novel yang pertama. Di Makassar ditulis juga satu novelnya, itunya ada Laila Majnun, itu yang tulis. Medan lapangan paling banyak untuk menulis. Dan karena itu akhirnya setelah Indonesia merdeka tahun 49 dia diminta pindah oleh Menteri Agama ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, namun menulis dan pidato juga. Tahun 55 dia diberikan kesempatan ikut dalam pemilu Indonesia pertama, mewakili Partai Masyumi yang didirikan oleh Bapak Muhammad Nasir. Alhamdulillah dia duduk mewakili Jawa Barat sebagai anggota konstituante. Hamka hidupnya cuma dua saja. Dalam istilahnya ada punya gantung ke langit, ada punya bumi tempat berpijak. Tali gantung ke langit maksudnya akidah yang kuat. Akidahnya tidak bisa dipermain-mainkan. Bumi tempat berpijak istilah Hamka adalah hidup bermasyarakat. Inilah Hamka ini. Waktu dia duduk di parlimen mulai ini terganggu. Puncak ketergangguannya tahun 63. Tahun 63 adalah rezim Soekarno yang memerintah mulai dikuasai oleh komunis. Walaupun komunis sudah mulai bergerak tahun 48, tahun 65 mengulang lagi kegagalannya tahun 48. Tapi pada waktu itu, tahun 63, Hamka yang masih duduk di parlimen, dasar negara Indonesia yang Pancasila, yang Ketuhanan Maha Esa sampai sila-sila dengan tak akhirnya beruh Islam, ingin dirubah oleh rezim Soekarno. Perubahan itu adalah katanya dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Hamka membantah. Satu. Yang kedua yang sangat menyakitkan hati Hamka adalah adanya rezim pada waktu ingin meretakkan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Istilah mungkin kita teringat, kecuali yang lahir sesudah tahun 65. Waktu itu bergejolaklah kata-kata ganyang Malaysia. Hamka sangat marah. Hamka menemui Soekarno. Ini adalah dosa besar karena Malaysia itu jiran kita. Malaysia itu serumpun dengan kita. Malaysia itu saudara kita, seiman dengan kita. Akhirnya pada waktu Soekarno sudah mulai mempergunakan kekuasaan jadi kebenaran. Bukan yang benar berkuasa. Kalau kebenaran sudah berkuasa, kalau kekuasaan sudah mulai jadi kebenaran, asal berkuasa jadi benar saja. Walaupun salah akan jadi benar. Maka Hamka dikeluarkan dari parlimen dan kemudian partainya dibubarkan. Dia sanggup keluar tidak apa. Pak Nasir pun keluar. Hatta pun keluar. Dan Hamka pun keluar. Ini tiga sejoli yang mulai mereka ini merasakan bagaimana kehancuran Indonesia kalau Nasakom jadi dasar negara. Dan tadi kompensasi Malaysia. Setelah dia keluarkan, apakah berakhir fitnah Hamka? Puncak fitnah Hamka adalah tahun 64. Hamka 64 ditangkap, dibawa ke pengadilan. Kemudian ditanya 15 hari, 15 malam tanpa istirahat, kecuali makan dan solat. Siang malamnya ditanya, dijatuhkan 3 tuduhan kepada Hamka. Tuduhan pertama, Hamka dituduh membuat kekuatan merebut kekuasaan. Tuduhan kedua, Hamka dituduh membuat kekuatan ingin bunuh presiden. Tuduhan ketiga, dia dituduh putra pengkhianat bangsa yang ingin menjual Indonesia ke Malaysia. Tuduhan yang tidak punya alasan itu kemudian minta diakui, tapi tidak. Inilah yang menyeretnya ke dalam penjara 4 tahun penjara. Dia tidak takut karena dia kata fitnah. Dia masuk ke dalam penjara, dia dimiskinkan, buku dilarang dijual, percetakan dimatikan. Inilah perasaan. Bahkan pengakuan 4 orang polis tahun 65, kami disuruh untuk menganiaya dan akhiri hidup buaya.
tapi akan masuk ke kamar Buya, katanya. Berdiri saja dua makhluk di depan pintunya. Tidak sanggup kami memandangnya. Ini yang terjadi pada waktu. Dan apa boleh buat, bahkan ada kehinaan sekali. Hamka pernah dipaksa untuk meminum air kotorannya. Ini penderitaan yang ada dalam tahanan. Tapi dia lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan badannya, dia berdoa setiap waktu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan kemudian dia tidak lupa dengan berzikir setiap waktu, sampai juga dia dalam tahanan 2 tahun. 2 tahun dalam tahanan, rencana 4 tahun. Sukarno lengser dari jabatan. Lengsernya Sukarno, naik Soeharto, Hamka dibebaskan dari tahanan. Bebas tambahnya 2 bulan tahan rumah, tambah 2 bulan tahan kota. Bebas murni, berangkat ke Malaysia. Hidup bersama orang yang secita-cita dengan Malaysia. Sampai Pak Azam mengatakan, ini guru saya. Pak Siddiq mengatakan, ini guru saya. Pak merasakan, ini adalah ruh hidup kami yang memberikan kami semangat. Inilah dekatnya Hamka. Kapan dia kembali ke Indonesia? Setelah dijemput oleh Soeharto untuk menjadi ketua MUI pertama. Kita ingat apa yang terjadi 2 tahun dalam penjara. 2 tahun Hamka dalam penjara, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak sakit dari menekan cacian dan makian. Dia berzikir, baca Quran, sanggup Hamka yang khatam Quran 2 tahun itu 150 kali khatam Quran. Allah berikanlah nikmat dan kurnia, alam luas akan terbentang dalam pandangannya. Maka siaplah tafsir Al-Azhar dalam penjara. Ini nikmat. Tafsir Al-Azhar itu siapnya dalam penjara. Kita tinggalkan sampai di situ, kita lanjutkan lagi siapa Hamka yang sebenarnya. Hamka pribadi yang pemaaf. Hamka tidak ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Walaupun dalam Al-Quran diizinkan dan dibalas dengan kejahatan, tapi memberi maaf itu lebih besar. Maka Hamka akhirnya apa yang terjadi? Di akhir kehidupan Presiden Sukarno yang tidak menjadi presiden lagi, teringatlah keindahan beliau dengan Hamka. Mutiara indah yang diterima dari Hamka. Pada waktu itu apa katanya? Dia dikirimkan surat kepada Hamka melalui ajudannya Saidin Malik. Diantarkan oleh Pak Suroyoto. Surat itu berisi 2 tunggat. Pertama isinya adalah, wahai sahabatku, kata Soekarno, maafkan aku. Aku minta maaf di atas dosaku. 1. Yang kedua, kalau aku meninggal dunia, tolonglah jadi imam solat jenazahku. Permintaan Soekarno kepada Soekarno waktu itu menjawab, Hamka menjawab. Apa jawab Hamka? Wahai sahabatku Soekarno, dendam tidak ku bawa mati, cakap indak dan bawa pulang. Itu bahasa Minang deh, cakap indak dan bawa pulang. 1 tapak ku turun dari rumah, selangkah ku meninggalkan rumah. Maaf sudah ku beri kepada sahabat terlebih dahulu. Hamka. Dan kemudian setelah itu apa? Di hari meninggalnya Soekarno, dia datang ke rumah duka bersama Pak Soeharto. Di sini ditunaikanlah amalan yang kedua, jadi imam solat jenazahnya. Dan kalau Ustaz Samad membaca sejarah ini, kalau saya ini pihak Hamka tidak mau jadi imam ini. Itu salahnya ya Pak. Kamu terangnya apa sendiri? Iya. Itu sama-sama itu. Iya. Kalau kami kata Ustaz Samad tidak mau jadi imam, maka saya sudah penjarakan jadi imam, cari yang lain kata saya. Tapi alhamdulillah, dengan cucuran air mata, khusyuk dan tunduk, dia berdoa kepada Allah agar Soekarno diterima amalnya dan diampuni dosanya. Ada orang yang bertanya, Buya, kenapa Buya mau juga jadi imam orang munafik ini? Dia jawab, munafik, kafir, zalim, itu terserah, bukan kita yang menentukan. Hari ini lebih baik kita mengenal kebaikannya daripada keburukan. Kita pun bukan orang yang bersih. Ada juga noda dan salah kita. Dan kemudian lihatnya, tolak kami itu kebaikannya. Dia sebagai seorang putra pejuang kemerdekaan kita. Pernah diasingkan ke daerah terpencil. Pernah masuk hutan ke luar hutan. Pernah dia masuk penjara ke luar penjara. Setelah kita merdeka, di tempat memperolehkan kemerdekaan, didirikannya masjid bernama Istiqlal, artinya masjid kemerdekaan. Di tanah dibuatnya Masjid Ar-Rahim, membina kasih sayang. Mari saja kita berdoa, kata beliau, agar iman ibadahnya terima Allah,
dan kemudian dosa diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan sebagai mustarihun allazi yatadi min ta'bid dunya wal azab. Betul Buya, tapi Buya dipenjarakannya. Saya sangat beruntung dipenjarakan, karena kalau saya tidak dipenjarakan belum tentu tafsir saya siap lagi. Inilah hikmahnya emas di dalam batu, intan di dalam. Perbaikilah budi yang halus dalam hidup pada Buya. Karena dia katakan sesuai mangku menjadi saukua mangku takana. Kalau kita pandai bermain budi, orang lain pun jadi dosana. Pulau Pandan jauh di tengah di balik Pulau Angsa Dua. Kalau di Malaysia apa? Pulau Pandan jauh di tengah. Gunung Gede mati. Iya macam seperti ya. Jadi walaupun ada kalimat yang kedua agak betul kan, yang di 3 4-nya bertemu lagi. Karena di sini ada di Pariaman ada 3 buah pulau. Pulau satu namanya Pulau Pandan. Di balik Pulau Pandan itu ada Pulau Angsa Dua. Dikatakan Pulau Pandan jauh di tengah di balik Pulau Angsa Dua. Hancur pun badan di kantong tanah, bertemu kita lagi. Budi baik dikenang jiwa, itulah budi itu yang terpenting, itulah. Maka telah memberikan satu, mungkin inilah hanya sekadar pri hidup yang dapat kami sampaikan. Beliau yang dilahirkan di rumah ini tepatnya 13 Muharram 1326 Hijriah, bertepatan 17 Februari. Kalau sini 16 Pak. Karena lahirnya malam hari, sudah lewat jam 2. Kadang sebelum 17. Meninggal di Jakarta, lahirnya hari Senin, meninggal di Jakarta 24 Julai 1981, bertepatan tanggal 22 Ramadan 1401, hari Jumat. Meninggalkan tanda hidupnya adalah sesuai dengan katakan ihfad nafsaka ba'dal mautika zikra inna zikra lil insani. Titipkan satu cenderamata indah dalam hidup untuk orang kamu tinggalkan. Itu ibarat umur yang kedua, kadang-kadang jauh lebih panjang yang pertama. Beliau sudah pergi lebih kurang 40 tahun, tapi beliau seakan-akan hidup dalam harap kita. Suaranya masih dapat kita dengar melalui beberapa kaset. Apalagi nasihatnya terhimpun dalam buku-buku yang begitu indah. Seakan-akan dia langsung berbicara dengan kita. Sekali lagi, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya merupakan setetes embun pendapat dahaga bagi musafir yang berkelana di Gurun Sahara. Pasti ada kekurangan, kesalahan, kami minta maaf yang banyaknya. Dan kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min du'a'i la yasma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan hindal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar. Allahumma ja'alna mutawaffiqin wa la taj'alna mutafarriqin. Allahumma ja'alna mutawaffiqin wa la taj'alna mutafarriqin. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.